Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Anak-anakku semuanya kelas 8 SMP IT Bina Insani Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Azham Gunung Pati yang saya cintakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini ya, kita insyaallah akan melanjutkan pelajaran tafsir dari kitab Durus Minal Quranil Karim, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai di surat Al-Alaq di Al-Kalimatul Jadidah. Maka pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan penjelasan di dalam surat Al-Alaq ya, penjelasan singkat di dalam surat Al-Alaq. Maka kalian bisa buka buku kalian di halaman 67 ya. Di situ di bagian atas kalian bisa lihat ya, awwalu ayatil Qur'ani nuzulan. Itu adalah pertama kali ayat Al-Qur'an yang turun. Hiya adalah al-ayatul khamsul ula min suratil Alaq ya, yaitu 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq. Kemudian di bawahnya ya, yaitu di situ ya dikatakan 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq ya, turun di mana? Di Gua Hira. Nah, selanjutnya ya, qala Abu Jahlin, berkata Abu Jahal, lain ra'aitu Muhammadan yusalli indal Ka'bati, seandainya aku masih melihat Muhammad dia masih sholat di sisi Ka'bah, la do'anna qadami ala unukihi, sungguh aku akan menaruh atau menaruh kakiku ya, telapak kakiku ala unukihi, di atas unukihi ya, pundaknya. Artinya Abu Jahal ya pengen menginjak Nabi Muhammad SAW ketika Nabi SAW sholat di sisi Ka'bah ya. Karena Abu Jahal ini adalah diantara orang Arab Quraisy, kafir Quraisy yang benci kepada dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Fabalagha dzalika Nabiyya SAW, maka kabar tersebut ya sampai kepada Nabi SAW. Faqal, maka Nabi SAW mengatakan ya, lau fa'ala la akhadathu al malaikah, seandainya Abu Jahal ketika itu benar-benar melakukan apa yang diucapkannya, maka malaikat akan menariknya, akan menyeretnya ya, menyeret Abu Jahal ya, dengan menarik ubun-ubunnya. Wa anzalallah, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ara'aital ladzi yanha abdan idza shalla sampai akhir ayat ya. Baik, anak-anakku semuanya yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kalian bisa lihat di halaman 68 ya, di situ ada al-makna ya, penjelasan di al-makna. Maka kita akan sedikit jelaskan kepada kalian al-makna. Iqra ya Muhammadu al-Qur'ana, bacalah wahai Muhammad Al-Qur'an. Wabda qira'ataka bismi rabbikal ladzi khalaqa kullal makhluqat, dan mulailah bacaanmu dengan menyebut nama Rabbmu yang telah menciptakan seluruh makhluk-makhluknya. Jadi Nabi kita Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca Al-Qur'an. Dan sebelum membaca Al-Qur'an, Allah perintahkan Nabi kita Muhammad SAW ya, untuk memulai bacaannya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah lah yang telah menciptakan seluruh makhluknya.
Allah yang telah menciptakan seluruh makhluk-makhluknya. Walladzi khalaqal insana min damin jamidin. Dan yang telah menciptakan manusia dari darah yang menggumpal. Artinya dari darah yang padat, ya. Maka di sini, ya, kita bisa lihat bahwasannya, ya, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dari segumpal darah yang menggumpal dan yang masih basah, ya. Alaq ini adalah dikatakan alaq atau alaqah, ya, karena dia adalah sesuatu yang terikat, yang menempel, ya. Maka alaq inilah, ya, darah yang menggumpal ini itu merupakan cikal bakal terbentuknya janin di dalam rahim ibunya. Ia berasal dari pertemuan, yaitu antara sperma dan ovum. Lalu dia menjadi segumpal darah tersebut, yang mana segumpal darah tersebut akan terikat di rahim ibunya. Maka Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan ini jauh-jauh hari, ya, 1400 tahun yang lalu, dan baru dapat dibuktikan melalui penelitian modern di saat ini. Maka disinilah, ya, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia semuanya. Allah Subhanahu wa taala, ya, yang telah menciptakan manusia, ya, dari segumpal darah yang mana berasal dari air yang hina atau air mani yang hina, lalu Allah mengubahnya menjadi manusia yang sempurna, menjadi manusia yang mana kita lihat sekarang ini. Baik, kita lanjutkan. Wa karrarallahu tabaraka wa ta'ala lin nabi sallallahu alaihi wasallam al-amra bil qiraah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengulangi itu, ya, mengulangi firman-Nya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang urusan dengan membaca Al-Qur'an tadi, ya, sebagaimana firman sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca Al-Qur'an, ya. Di situ dikatakan, diulangi oleh Allah Subhanahu wa taala, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca Al-Qur'an, untuk memuliakan Allah Subhanahu wa taala, qailan lahu, ya, seraya berkata, Iqra ya Muhammadu wa rabbukal akram. Bacalah wahai Muhammad dan Rabbmu atau Tuhanmu lah yang maha mulia, alladzi anzalal qur'ana, yang telah menurunkan Al-Qur'an alal insan, kepada manusia, walladzi 'allama bil qalam, dan Allah lah Subhanahu wa taala yang telah mengajarkan manusia bil qalam, dengan pena, uluman katsiratan, ya, yaitu ilmu-ilmu yang banyak, makanal insanu ya'lamuha, yang mana manusia, ya, sebelumnya tidak mengetahuinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Maka ini sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah mengajarkan ilmu, Allah mengajarkan ilmu itu, ya, lewat perantara pena, mengajarkan ilmu manusia dengan perantara pena. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya Allah menyebutkan pena
karena pada zaman dahulu bangsa Arab lebih mengutamakan hafalan, jadi hafalan mereka lebih kuat, mereka bisa menulis ya, akan tetapi jarang menulis dikarenakan mereka lebih senang menghafal ya, hafalan mereka lebih kuat. Kemudian Allah menyebutkan bahwa salah satu ajaran Allah kepada manusia adalah tulisan. Makanya Nabi SAW mengatakan qayyidul ilma bil kitab, ikatlah ilmu itu dengan menulisnya. Jika dibandingkan orang yang menulis ya dan orang yang tidak menulis saat mendengarkan ceramah atau materi, maka orang yang menulis ilmu dan materinya akan lebih melekat dalam hatinya ya. Dia tulis ilmu tersebut. Maka inilah ya, di antara yang Allah tekankan ya. Maka Ibnu Katsir berkata ya, wa anna min karamihi ta'ala an 'allamal insana ma lam ya'lam. Ayat ini mengingatkan kita bahwasanya di antara kebaikan Allah Subhanahu wa taala adalah mengajarkan manusia ilmu yang belum diketahuinya. Fasyarrafahu wa karramahu bil ilmi wa huwal qadru alladhi imtaza bihi abul bashariyah Adam alal malaikah. Maka Allah memuliakan manusia dengan ilmu, dan ilmu itulah ya, bagian yang menjadikan nenek moyang manusia, yaitu siapa? Nabi Adam alaihissalam istimewa melebihi para malaikat. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Maka ilmu itu merupakan anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, yang bisa menjadikan seorang itu istimewa ya, bahkan dikhususkan. Bahkan seorang ketika dia berilmu dan mampu mengamalkan ilmunya, Allah akan angkat derajatnya. Dan ayat yang mengatakan 'allamal insana ma lam ya'lam ya, dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Maka manusia yang dimaksud pada ayat ini yaitu dari al-insan, yaitu Nabi Adam alaihissalam, yang tadi saya sebutkan, wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Dan dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya, kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat. Faqala ambiuni, seraya berfirman, sebutkan kepadaku bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin, nama semua benda ini jika kamu yang benar. Maka para malaikat tidak mengetahui benda-benda itu, tetapi Adam mengetahuinya. Karena ilmunya inilah Allah menyuruh para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Baik, anak-anakku semuanya yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Haqqan innal insana yatakabbaru idza sara ghaniyan wa yadlimu ghairahu. Benar ya, sungguhnya manusia ya, akan berlaku sombong ya, jika dia menjadi kaya. Wa yadlimu ghairahu, dan bisa jadi dia dengan sombong ya, kemudian kaya raya, dia akan menzalimi selainnya. Wa yadlimu ghairahu, dan menzalimi orang lain. Maka disinilah ya, ayat yang mengatakan kalla innal insana la yadgha ar-ra'ahu istaghna. Sekali-kali tidak, sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas apabila melihat dirinya serba cukup. Nah, maka kita lihat kisah ya, Abu Jahal, yang mana dia sudah melampaui batas. Pertama, kita lihat ya, Abu Jahal memiliki harta yang banyak, maka dia melampaui batas ya.
dia menyakiti Rasulullah SAW, dia mengintimidasi Rasulullah SAW. Kedua, Abu Jahal ini mempunyai kedudukan di bangsa Arab. Dia mempunyai kedudukan yang tinggi dalam kaumnya, sehingga banyak kabilah dan penolongnya. Maka disitulah ya Abu Jahal semena-mena kepada Rasulullah SAW, ya, bahkan mengancam Rasulullah SAW. Maka inilah ya, dua kedudukan ini ya, seorang bisa berlaku sombong ketika dia menjadi orang yang kaya, punya kedudukan, sehingga dia bisa menzalimi orang selainnya. Padahal ya, kalau kita lihat semua itu yang dia dapatkan, baik kedudukan yang dia miliki maupun kekayaan yang dia miliki, itu semuanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia akan tetap senantiasa membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah, wallahu huwal ghaniyul hamid." Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah, dan Dia Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya ya, lagi maha terpuji. Wa yansa annahu sayarji'u ila Allah. Ya, kita lanjutkan, dan dia lupa bahwasanya dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sa'ala Allahu su'alan li ta'ajjubi min fi'li dzalikal kafir alladhi yuridu an yamna an-nabiyya alaihi salatu wassalam minas shalah. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertanyaan atau soal li ta'ajjubi min fi'li dzalikal kafir, untuk keheranan dari perbuatan orang kafir itu, yang mana orang kafir tersebut yaitu Abu Jahal, ya, dia ingin mencegah Rasul sallallahu alaihi wasallam dari salat. Jadi orang kafir tersebut ingin mencegah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dari salatnya. Fi hina anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal huda. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, berada di atas petunjuk yang benar. Yad'un nas ila taqwallahi wa ibadati. Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di atas petunjuk yang benar, mengajak manusia kepada ketakwaan kepada Allah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah ya, yang dilakukan oleh Abu Jahal ya, orang yang melampaui batas. Maka ayat ini ya, akan mengingatkan bahwasanya inilah Abu Jahal ya, dia akan merasakan atau mendapatkan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai manusia, sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita senantiasa introspeksi diri bahwasanya kita ini hamba Allah Subhanahu wa taala, yang di dunia ini hidup kita hanya sebentar. Hidup kita hanya sekian waktu saja ya, tidak lama. Maka kita harus banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap hamba ya, hendaknya menyadari bahwa dirinya akan kembali dan kelak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Dengan demikian pun maka dia akan mempersiapkan segalanya ya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dia akan berbekal dengan ketakwaan ya. Karena dia tidak akan tahu ya, yang namanya kematian akan datang secara tiba-tiba. Kita lanjutkan ya.
innal kafira yukadzibu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya orang kafir mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yabta'idu anil Islam dan menjauhi agama Islam. Jadi orang kafir itu mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mempercayai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi agama Islam. Sebagaimana Abu Jahal dia mendustakan Rasulullah, tidak percaya dengan apa yang dibawa oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dan dia senantiasa menjauhi agama Islam. Ala ya'lamu hadzal kafiru annallaha yarah. Bukankah dia tahu bahwasanya orang kafir ini tidakkah orang kafir ini mengetahui bahwasanya Allah melihatnya? Wa idzal lam yantahi fa innallaha saya'khudhuhu min sya'ri nasiyatihi. Dan apabila dia tidak berhenti dari perbuatannya, tidak berhenti dari mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengganggu agama Islam agama Islam ini yaitu Abu Jahal tadi, fa innallaha saya'khudhuhu min sya'ri nasiyatihi. Maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menariknya dari rambut ubun-ubunnya. Allah akan menyeretnya dari rambut ubun-ubunnya. Wa yaqul lahu ud'u ahla nadiyaka wanzur hal tajidu ahadan minhum yansuruka. Dan mengatakan kepada orang kafir ini, serulah atau panggillah seluruh golonganmu dan lihatlah apakah akan kamu dapati seorang di antara mereka yang akan mampu menolongmu. Maka inilah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, alam ya'lam bi anna Allah yara kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Tidaklah dia mengetahui bahwa sungguhnya Allah melihat segala perbuatannya, sekali-kali tidak. Sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubunnya ke dalam neraka. Maka Abu Hurairah meriwayatkan di dalam riwayat hadisnya yang mana suatu ketika Abu Jahal berkata, apakah Muhammad pernah menggosokkan wajahnya ke tanah, yaitu sujud di hadapan kalian? Dijawab, ya. Maka Abu Jahal pun berkata, demi Lata dan Uzza, jika aku melihatnya melakukan itu, sungguh aku akan menginjak lehernya, atau aku gosokkan wajahnya ke tanah. Lantas dia pun mendatangi Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah SAW sedang melakukan sholat dan mengira dapat menginjak leher Rasulullah SAW. Akan tetapi tiba-tiba ia mundur sambil berlindung dengan kedua tangannya. Maka ditanyakan kepadanya, kenapa engkau? Jadi para sahabat, para teman-teman dari Abu Jahal ini melihat Abu Jahal mundur ketika dia dengan gagah berani berjalan ke depan, akan tetapi kemudian tiba-tiba dia mundur. Maka teman-teman mengatakan, kenapa engkau? Maka Abu Jahal menjawab, di antara aku dan ia terdapat parit api yang besar, terdapat siksa dan sayap-sayap malaikat. Akhirnya Abu Jahal pun mundur dari itu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, laudana minni la'akhtatafathu al-malaikah udwan. Seandainya ia mendekatiku, niscaya ia akan disambar oleh para malaikat satu demi satu dari anggota tubuhnya. Thumma ya'murullahu malaikata al-'adzab fayadha'unahu finnar. Kemudian Allah akan menyuruh memerintahkan malaikat al-'adzab, malaikat azab,
fayad'unahu finnar, maka malaikat akan menaruh Abu Jahal ini di dalam api neraka. Wa nahallahu rasulahu an ta'ati dzalikal kafir. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang nabinya, rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk mentaati orang kafir ini. Wa amarahu an yusalli wa yasjud, dan tetap memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk senantiasa salat dan sujud kepadanya. Wa yaqtariba minallah, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun. Tempat yang paling yang bisa mendekatkan seorang hamba kepada Rabb-nya yaitu ketika dia sedang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah anak-anakku semuanya yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, seorang bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tempat yang paling dekat, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Rabb-nya adalah dalam keadaan dia bersujud. Maka Rasul kita sallallahu alaihi wasallam kemudian melanjutkan sabdanya, fa'aktsirud du'a, maka perbanyaklah doa. Maka hendaklah setiap muslim memperbanyak sujudnya, karena hal itu meninggikan derajatnya di sisi Allah SWT dan menjadikan dirinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anakku semuanya yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Maka ada tambahan sedikit bahwasanya manusia itu mempunyai 4 tahapan. Yang pertama, tahapan ketika dia fi batni ummihi, di perut ibunya. Tahapan kedua adalah fid dunya, di dunia. Tahapan ketiga adalah fil barzah, yaitu di alam barzah. Dan tahapan keempat yaitu fil jannah au nar, yaitu apakah dia di surga atau di neraka. Baik, itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.